Welcome back to Sipututan Drift Package. Oke, jadi selamat hari Sabtu. Sabtu. Ya, Sabtu tayangnya. Oke. Kelamaan nggak konten kamu? Iya. Jadi kita kelamaan nggak konten, kenapa? Karena kita stuck. Kenapa kita stuck? Kita mau bingung ya. Kita ini mau membahas sektor pemula, sektor rookie atau sektor pro. Kok di drift itu ada dua kelas ya, rookie sama pro. Rookie sama pro. Pemula itu di bawahnya rookie. Betul. Ya, nah kita putuskan kita ke pemula dulu. Jadi basicnya kemarin sudah sempat kita mulai, sempat kita obrolin. Basicnya pemula itu latihannya seperti itu kemarin. Ya, banyak teman-teman yang bilang bosen ya. Ya kalau bosen berarti ya, puji Tuhan alhamdulillah berarti kamu pro ya. Iya kan, berarti kita banyak teman main di sini ya. Oke. Banyak teman sparring ya. Iya, kita tunggu di Surabaya lah. Panasin kitmu nyalain di sini. Kalau kita kalah, kamu minta apa aja kita kasih di sini. Gas. Aso. Tapi banyak juga yang bilang, terima kasih bang latihannya. Akhirnya kita tahu. Nah, menimbang atas apresiasi, ya konsekuensi, apresiasi. Kita berkonsekuensi karena apresiasinya banyak yang pemula yang nonton kita. Jadi nubi abadi, jangan khawatir ya. Nubi-nubi di sini nubi abadi ya. Di sini nubi abadi. Jadi kita coba atur ritme ya. Jadwal yang kita buat itu kita ganti semua ya, Bis ya. Betul. Kita fokusin ke pemula ya. Di bawah rookie pemula. Di bawah rookie ya. Pemula rookie pro. Ya. Buat kamu semua yang pengen bisa main drift, tonton video latihannya dulu. Sudah mulai bisa, sudah mulai kerasa kitnya ini kok kurang. Kurang ini, kurang itu. Ini sesi lanjutannya, sobatku. Ya, hari ini kita akan ngomongin apa aja, Bis? Setting gain. Setting gain. Setting shock. Setting shock. Memilih offset velg. Memilih offset velg. Ya, setting gain itu apa sih? Gain itu gyroscope. Ya, gyroscope itu disebut gyro. Ya, kalau di dunia drift itu disebut gyro. Tapi di dunia profesional ya, ini kan ada rookie, ada pro ya. Ada rookie, ada pro. Ya, di area pro yang sudah hampir expired. Ya. Expired bukan. Ya, ngomongnya bukan gyro tapi gain. Gain. Ya, gyro, gyro, gain itu semua sama. Ya. Benar. Apa sih gyro itu? Oke, kita sekarang ada mobilnya Lubis. Ya, kita buka dulu mobilnya Lubis. Ya, sedikit pengenalan ya, pengenalan ke kalian semua. Ini adalah REV RDX ya. Ini kit yang bisa kita jadiin benchmark buat kamu itu belajar supaya nggak salah kit. Jadi kalau kamu sudah pakai kit yang ini, ya REV RDX ini dan settingnya sesuai buku manual, terus mobilnya nggak bisa, ngomong kitnya nggak enak, ya. Ngomong kitnya nggak enak, bukan promosi ya. Kita bukan promosi karena ini adalah kit yang paling berhasil sesuai dengan manual book, nggak ada yang lain. Betul. Ya, kalau kamu ngerasa kitnya nggak enak dan lain sebagainya, hello, yang salah kamu, bukan mobilnya. Tapi kalau kamu pakai Yokomo, kamu pakai MST, kamu pakai Sakura, ya itu kita sering bakalan tanya ya. Yang salah ya mungkin settingannya. Kalau settingannya salah ya, jangankan kamu, kita aja nggak bisa nyetir. Nah, tapi kalau ini out of the box, kamu nggak bisa nyetir. Yang salah siapa? Ya kamu. Kembali ke tayangan. Ya, kamu cek lagi video yang lama-lama gitu. Kembali latihan. Nggak harus RDX, tapi paling nggak mobil yang settingannya itu proper bener lah. Ya. Itu dulu, oke? Jadi topik kita hari ini adalah gyro, ya, backer, sama offset. Offset itu lebarnya velg ini, jepraknya itu seberapa, ya? Mulai dari gyro dulu. Ini gyro ya, ini gyro. Kotak hitam ini namanya gyro. Ya, gyro itu in parallel memerintah servo steering. Betul. Jadi servo steering nancep ke receiver itu ada dua alternatif perintah. Yang pertama itu gyro, yang kedua baru steering. Jadi kalau kamu kebalik ya sudah nggak enak. Ya, yang pertama bukan steeringmu ya, tapi gyromu
Yang kedua baru asisnya ini di steeringmu. Terkesan aneh, tapi ya memang begitu ya. Jadi kalau kita nyalain mobilnya, nyalainnya apa? Ini gini. Wah, ini remote-nya kayak zaman dulu sing buka dashboard mobil. Sudah lah ya. Grand Theft Auto ini. Ini kan roda depan. Ini steering ya. Ya. Tuh, berarti steering dulu. Enggak, sobatku. Ini mobilnya kok pakai seramik ya? Mobilnya aku goyang-goyang ini. Ya. Steeringnya aku tetep ini. Mobilnya aku goyang-goyang. Ya. Kamu goyang-goyang mobilnya. Ya. Dia belok sendiri. Meskipun kita tahan-tahan ya. Ya. Tapi kalau digoyangin, nah dia tetap belok. Berarti setir ini kan nomor 2. Kamu nggak bisa menghentikan goyangan dari gyro ini dengan setirmu. Tujuannya apa sih gyro? Gyro punya tujuan untuk mengatur ya kestabilan mobil waktu ngedrift, Waktu cornering ya. waktu cornering. Kalau menurutmu gyro itu penting nggak? Gyro. Nyawanya kalau saya. Nyawanya ya. Apakah bisa orang RWD main tanpa gyro? Wah. Ada yang bilang, Om bisa Om nyetir RWD nggak pakai gyro. Mana ada, coba bawa ke track satu lap mana bisa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi muter bisa, ngepot bisa, bukan drifting. Jadi saya benerin, bisa nyetir nggak pakai gyro itu bisa. Bisa. Touring tapi bukan drift. Iya nggak sih? Betul. Touring yang balapan kayak Gran Turismo itu bisa. Tapi kalau drift udah pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ban ini nggak ada gripnya, sob. Kamu bilang, oh ban drift ini nge-grip ini. Iya. Wis, itu gripnya untuk drift, bukan gripnya untuk touring. Jadi nggak ada gripnya. Betul. Nah, di sisi situ gyro itu berperan aktif untuk ngatur mobilnya ya. Ya, angle kita, switchback kita, stay seberapa. Ya, jadi dia itu sangat berperan aktif untuk permainan ini. Tugasnya kita sebagai driver adalah baik-baik sama gyro dan mengatur skenario mobilmu mau lewat mana. Betul. Lebih ke arah situ ya, lebih ke arah situ. Buat kamu yang mungkin pro ya, kalau dengar kata-kata ini kayak bulat ya. Ya, so sorry, ini kita coba berusaha untuk bilang ke netizen, pemula, memvisualkan apa yang ada di otak kita secara detail ke kamu, makanya jadi agak ribet seperti ini. Intinya ya, kalau ada yang bilang, kalau drift itu ya it's all about practice ya. Jam terbang. Ya, tapi kan nggak segampang itu gitu loh. Maksudnya kamu menjaga mood seseorang untuk keep practice itu ya nggak gampang gitu loh ya. Betul. Masih ada kesibukan, terus ada mental yang diasah ternyata nggak terasah, ya kan? Ada sisi senang, ada sisi terendah. Kok aku nggak bisa galau. Ya, masih ada politik komunitas, ya bencekno ya. Ya itu semua terjadi, Sob. Itu semua terjadi dan buat kamu semua ya, drift itu ya yang penting latihan. Nah, kalau kamu nggak punya tempat latihan, datang ke Surabaya, latihan sama kita. We are opening welcome buat kamu pemula dengan RC apapun. Oh, enak toh? Apapun lo ya. Apapun. HSP. Apapun. Boleh. Sansuan. Boleh. Aman. Jadi JLR boleh. Sponsor kita itu. Jadi nggak main Pak, gini kita RC-nya ini mahal. Buat kamu semua yang bisa ngomong kayak gitu, kalau kamu arek Surabaya, ya langsung tak bidangi. Ini balapan betul ya? Kita ini competition, nggak bisa kalau pakai RC yang biasa. Ya. Tapi bukan kita ini orang sombong, nggak mau gaul sama kamu. Mau. Kalau kamu bisa mendatangkan 10 orang masuk bermain sansuan di sini, saya sama Lubis ngoncek satu sansuan. Sah. Nggak apa-apa, tapi jangan halangin kita main yang ini. Ya. Nah, karena kita kalau lomba nasional internasional bawahnya kita begini. Yang proper lah. Oke. Lanjut di situ. Jadi gyro itu perlu disesuaikan. Gyro itu ada negatif dan ada positif. Yang mana yang benar? Ya tergantung yang nyeting. Intinya kalau gyro atau gen itu semakin kuat, maka ketika mobil ini digoyang-goyang ya, gini-gininya itu juga cut gitu. Nah, apa yang terjadi kalau gini-gininya itu set steeringnya? Mobilnya jadi agresif? Enggak. Mobilnya malah nggak bisa ngedrift. Ya, cenderung lurus.
Giro kalau lemah, kalau digoyang-goyang gini letoy gitu ya, nguik. Nah itu justru adalah settingan yang bisa dibilang fleksibilitasnya galak banget. Benar. Setuju ya? Lincah mobilnya, Nah, lincah. Gyro kalau sudah disambung, itu bisa kamu setting di remote. Nah, yuk piye iki? Iki yuk piye iki? Yuk piye. Nah, kita kasih contoh gyro sensitivitasnya di 10%, goyangkan Van. Nah, goyang kita tambah. Ini 40%. Artinya kan bokongnya dia semakin goyangnya besar, dia baru bereaksi. Betul. Kalau tak bikin 100%, sensitif sekali, mobilnya nggak mau ngepot nanti. Lah, beda. Justru semakin responsif seperti ini sobatku, mobilmu itu semakin nggak bisa ngepot. Cenderung lurus. Kenapa? Karena back to rule number one ya. Yang merintahin RC ini bukan kamu, tapi gyromu untuk masalah steering. Jadi ya mobilmu lempeng aja. Itu rule number one. Terus ada namanya settingan, kalau tadi itu dimasukin di channel ini ya, bisa. Channel 3 ya. Jadi kalau channel 3 itu kalau kamu lihat, nah ini ya. Dari 0 sampai 100% biasanya. Kelihatan ya? Gerak-gerak itu ya? Ya. Nah, jadi kursornya ini itu adalah setup gyro yang bisa dibilang instan ya. Jadi langsung kamu rasain di track. Kenapa kok settingan gyro itu mendadak bisa berubah? Apa yang bisa merubah settingan gyro? Layout. Yang pertama, layout baru. Yang kedua, suhu layout. Suhu layout, betul. Yang ketiga, performa baterai. Betul. Ya, baterai kalau baru ngecas itu, waduh, gyro nggak usah galak-galak bos, santai aja. Kamu nggalakin gyro atau ngecilin gyro ya supaya dia galak, amburatul kamu. Ya. Yang keempat adalah detak jantung. Ya, kalau waktu battlean kita ketemu sama kayak Joli itu kan, yang tegang mana kan? Ada. Yang paling senior. Berarti tua. Tua. Oh. Under over 40, over 50. 50. Yang saya paling senior umurnya ya. Kalau dulu-duluan dapat piala aja saya nggak takut sama dia. Takut kamu? Kok ya duluan kita lah. Tapi kalau usia ya, banyak-banyakan matahari, banyak diam. Banyak matahari. Aku ini sudah ngeliat matahari lebih lama daripada kamu. Benar. Gyro ya, zaman sekarang itu bisa ada pencetannya di sini. Nah, ini pencetan merah-merah ini adalah mode. Ya. Kalau kamu pakai gyro rev D ini, ya, kamu punya 6 mode. 6 mode itu berhubungan sama sensitivitas. Jadi bisa kamu setting. Gyro juga ada yang bisa disetting di gyronya sendiri. Betul, ada potensiometernya. Contoh kayak ini. Nah, ini di sini ini ada gyronya. Kasih ya, min ya. Ada bolongannya 3, nanti kamu bisa lihat. Kalau gyro murah-murah kayak gini, settingnya itu pakai obeng. Gyro apa? Murah. Loh, kalau kamu lihat gyro murah di opsional yang harga 75 sampai 125 kan pakai obeng. Ya, tapi berarti ini murah. Agak mahalan dikit, tetap bisa disetting dari remote. Jadi bisa bareng-bareng. Nah, itu kamu nggak perlu pusingin. Dan saya saranin, kita berdua saranin ke kamu, jangan beli gyro ini. Kamu beli gyro ini aja loh. Ini udah bener gitu loh. Kalau kamu buat belajar, kalau kamu buat lomba cari piala kelas-kelas rookie, wis ini paling bener. Anti ribet. Nanti kalau kamu mau ke kelas pro tinggal kamu pencet-pencet jadi kok. Nah, kamu jangan pakai yang ini, terlalu sulit dan kompleks nyetingnya. Sekarang nanti kamu sudah sampai di titik yang kita bahas ini dan mau ganti ke gyro yang ini, saya rasa itu tidak berimpact terlalu banyak ya. Paling kalau bosan ya dibalikin lagi. Iya. Tapi kalau kamu baru pertama kali main, ngebangun RC, belajar, sudah pakai gyro yang murah-murah kayak gini, gak jadi main kamu. Pasti gitu akhirnya. Jadi jangan bingung. Berhubungan dengan gyro tadi tetap ke servo. Ya, ini adalah servo yang khusus diciptakan buat main drift. Drift spec. Banyak servo-servo yang nggak drift spec. Contohnya itu kayak teman kita yang senior itu pakai Savo. Nggak ada yang salah. Mau pakai drift spec, mau pakai yang nggak drift spec itu nggak ada yang salah. Betul. Tapi untuk hari ini pakailah drift spec. Kenapa? Karena itu lebih murah daripada servo Savo. Oh iya jauh.
Drift spec paling sejutaan toh. 1 juta. Kalau Savok itu mungkin 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi di situ memang lebih kuat dan lebih tangguh segalanya, tapi settingnya juga lebih ribet. Nah, drift spec, apapun servomu yang drift spec itu punya satu kelebihan, bisa diprogram di komputer. Betul, pakai dongle. Ya. Ada program default dan ada program tambahan dan lanjutan. Nggak usah kamu setting, default aja. Kamu pakai main, sudah kamu rasain. Jadi buat kamu semua, parameternya di 3 poin itu ya. Yang pertama steering, yang kedua gyro, yang ketiga adalah servo. Habis gini buat kamu semua yang kesulitan visual, kita contohin bagaimana gain itu kalau tinggi dan bagaimana gain itu kalau rendah. Ini soal kita praktek lapangannya tentang gain ya, tentang gain gyro. Tentang gain gyro. Ini kita pakai channel 3, 0%. 0%. Kita ingin mencoba membuktikan, bisa nggak sih kita main RWD tanpa gyro, kita buktikan. 0, channel 3, channel 1 itu steering, channel 2 itu ESC, channel 3 itu gyro. Ketika ini 0%, gyronya berarti off. Kita coba ya. Ready? 2, 1, go. Masih bisa. Wah, nampaknya refleks tangan saya sama mobil kurang cepat. Oke. Kita ulang, kita nyalakan gyronya. Kita nyalakan gyro. Ya, kita naikkan 30% lah, 30%. Nah, ini 30%. Kita coba lagi. Oke, drive ready. 2, 1, go. Loh. Oke. Kita coba gyro 30%. Tadi sudah 0 ya. Drive ready. 2, 1, go. Masih agak bisa dibawa, tapi sedikit goyang-goyang mobilnya. Nah, 30%. 30%. Jadi efeknya di situ. Kita lebih nyetir. Kita lebih nyetir. Tapi menurut saya untuk pemula nggak rekomen lah ya. Kita coba naikkan dari 30 ke 50%. Nah, ini 50%. Nah, oke. Drive ready. 2, 1, go. 50% gyro masih. Ah, ini agak mending. Nah, ada goyang-goyang tapi ya. Nah, 50%. 50%. Kalau sampai 100% gimana Om? Kita coba naikin step by step lah ya. Ini 50. Kita coba ke 65%. Oke, kita coba 65%. Drive ready. 2, 1, go. Wah, sangat stabil ini. Cocok lah, cocok. Nah, 65%. Om, kalau kita gyro gede gimana? Kepingin mobil lebih stay gimana? Kita coba. Ini 65%. Ya, kita coba 90%. Kita coba 90%. Nah, semakin susah ya. Kalau gyro semakin besar, itu berarti mobilnya cenderung untuk lurus. Kita coba. 2, 1, go. Lihat ya, mobilnya cenderung lurus ya. Nah. Jadi gitu sob. Jadi kita cari sweet spot. Sweet spot itu kita cari titik ternyamannya kita. Jadi kalau kesimpulan saya sih, ya gain 75, 70, 75%, 80% itu yang idealnya lah untuk track. Cuman kan semakin besar track kayak long driftnya ini, ketika track itu semakin besar, tidak memungkinkan angka gyro itu persentasenya juga ikut naik. Tapi kalau tracknya lebih kecil, nggak ada salahnya persentase gyro itu juga turun. Jadi tetap mengikuti track. Itu hal yang paling mudah kita setting. Oke, Sob? Om. Kalau gitu kita pakai gain besar terus gimana? Nggak bisa dong. Masalahnya apa? Masalahnya mobilnya kan lurus terus. Kan enak, nyetirnya otomatis. Nggak enak, akhirnya kan kita touring, bukan drifting. Gain besar loh. Gain besar ya. Oh, jadi gainnya harusnya gimana ideal? Jadi ideal kalau saya sih ya 70, 80, oke lah. Kalau terlalu besar kan akhirnya mobil cenderung lurus. Servo
Giro mahal kok, gen kecil. Mau. Terus mau touring bro. Oke, jadi buat kamu semua yang udah nonton sampai akhir, thank you banget. Buat kamu yang suka informasi ini, kalian harus subscribe, Nyalain lonceng. komen untuk semua pertanyaanmu, karena kita akan nungguin pertanyaanmu. Sampai ketemu lagi dan tetap main RC Drift. mantap. Gaskan!